Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 10 menit guys, di tanggal 19 bulan Desember 2022 di hari Senin guys. Dan kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah memulai aktivitas rutinitas kalian. Kita juga ingatkan kembali untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas buat teman-teman yang masih ada di perjalanan. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada guys. Oke, dan kita langsung aja ya untuk melihat bagaimana update global crypto market cap hari ini. Dimana sesuai yang ada di coin market cap ya, naik tipis ya di 0,43% guys. Cukup lumayan lah ya untuk mengawali hari. Begitu juga dengan Bitcoin guys, masih merah di 0,96% ya dalam waktu 24 jam setelah pergantian candle hari ini guys. Kemudian Ethereum juga masih merah di 0,98%. BNB ini masih ada kenaikan ya di 3,08%, cukup bagus guys. XRP turunnya di 1,54%. Dogecoin, Cardano, Polygon dan beberapa altcoin yang lain ini mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin sehingga rata-rata kita bisa lihat di sini ya, merah meskipun tidak terlalu signifikan ya, antara 1 sampai 3%. Dan ini juga baru pergantian candle, jadi masih awal pembukaan market ya. Jadi masih belum terlihat pergerakan harga yang cukup signifikan guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai yang ada di chart di sini di time frame 4 jam setelah pergantian candle guys. Di candle terakhir ini merah dan membentuk pola doji ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini dengan ekornya yang panjang di atas. Maka ini kemungkinan untuk tekanan jualnya ini akan lebih besar guys, karena efeknya sekitar 70% itu akan berlawanan dengan arah ekor dari doji ini guys. Jadi kemungkinan nanti untuk hari ini akan sideways lagi seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya ya. Jadi pergerakan harga dari Bitcoin ini akan sideways untuk beberapa waktu, mungkin sekitar 1 mingguan ini ya. Mungkin akan bolak-balik untuk retest di MA 200 di time frame 4 jam ini ya, ataupun di time frame daily juga sama guys. Jadi nanti kita akan update lagi pergerakan harga dari Bitcoin dan kita langsung saja menuju ke informasi hari ini. Oke guys, untuk informasi pertama datang dari You.Today, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Binance dengan koinnya BNB menjadi blockchain paling aktif guys dalam 24 jam terakhir ya, meskipun ada feud tentang Binance ini. Jadi, feud tentang Binance telah menciptakan banyak ketakutan ya di kalangan investor dan mendorong volume penarikan hingga mencapai 5 miliar dolar guys. Bahkan kalau menurut saya itu lebih kalau kita lihat reserve kemarin guys. Dan volume penarikan yang sama akan menyebabkan bencana bagi bursa lain yang bukan Binance. Namun selalu ada sisi positifnya guys, seperti saat feud muncul, ini aktivitas jaringan BNB melonjak ke nilai yang tidak biasa guys. Bahkan tinggi banget ya. Dan seperti yang dicatat oleh Coin98 Analytics, BNB Chain itu telah melaporkan jumlah pengguna harian aktif tertinggi di blockchain. Dengan 1,1 juta pengguna, BNB meraih posisi pertama di antara jaringan lain dan mudah unggul atas posisi kedua yang ditempati Ethereum dengan 402.000 pengguna guys. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Coin98 Analytics ini, kalian bisa cek sendiri ya. Peningkatan besar dalam jumlah pengguna ini mungkin terkait langsung dengan aktivitas terbaru mengenai volume penarikan di bursa. Dan saat ini volume penarikan itu telah kembali ke nilai normal dan aliran dana dari Binance itu telah kembali normal juga. Selain volume penarikan yang tinggi, aktivitas BNB juga didorong ya oleh peningkatan sementara di industri NFT. Volume di berbagai pasar NFT telah mengalami peningkatan jangka pendek ya dalam 30 hari terakhir ini. Dan sedangkan untuk jaringan Ethereum, jumlah pengguna aktif yang tinggi tidak abnormal dan masih berada di kisaran rata-rata guys. Menurut metrik on-chain yang berbeda, jumlah pengguna aktif di blockchain Cardano juga telah mencapai 70.000 yang secara resmi menempatkannya di peringkat kelima ya dari daftar tersebut. Namun jaringan tersebut bahkan tidak masuk dalam 10 besar daftar Coin98 guys, yang menimbulkan beberapa kekhawatiran di kalangan pemegang Cardano. Namun, kemungkinan kecualian Cardano dari daftar teratas mungkin tidak disengaja guys, karena alat pengumpul data yang digunakan oleh Coin98 ini mungkin tidak mampu memproses informasi yang sama tentang Cardano karena perbedaan dalam arsitektur blockchain. Nah, ini membuktikan guys bahwa Binance dengan koinnya BNB ini meskipun banyak feud yang menyerang mereka ya, tetapi komunitas dan juga
exchange-nya sendiri memang kuat dengan reserve-nya yang sangat sehat ya, sehingga bisa bertahan hingga saat ini guys. Bahkan menjadi satu-satunya blockchain dengan aktivitas paling aktif dalam waktu 24 jam terakhir guys. Ini keren ya. Kemudian untuk informasi kedua datang dari BainCrypto.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Kevin O'Leary ini merespon ya tuduhan CEO Binance atau Changpeng Zhou ini ya, bahwa dia itu telah bersumpah palsu guys selama kesaksian yang diberikan di hadapan Komite Senat Bankir Amerika Serikat pada tanggal 14 Desember kemarin. Jadi kemarin itu sempat terjadi cekcok antara Kevin O'Leary dengan Changpeng Zhou guys. Nah, ini cukup menarik kalau kita ikuti. Dan yang terakhir, Kevin O'Leary ini ya memberikan kesaksiannya di depan Komite Senat Bankir Amerika Serikat tentang Binance ini guys. Dan direspon oleh Changpeng Zhou bahwa dia itu berbohong. Kita baca informasinya ya. Jadi Kevin O'Leary menegaskan peran Binance dalam runtuhnya FTX pada sidang Senat. O'Leary juga berpendapat ya bahwa Binance telah mengalahkan rivalnya yaitu FTX, dan pernyataan tersebut itu mendapat tanggapan keras ya dari CZ Binance yang menyebutnya sebagai pembohong dalam wawancara terpisah di CNBC. Namun, investor terkenal tersebut tetap berpegang ya pada pendapatnya bahwa keputusan Binance untuk menjual token FTT senilai 550 juta dolar berperan dalam kehancuran FTX. Kevin O'Leary juga mengatakan ya, Anda tanyakan pada siapapun mengapa Sam Bankman-Fried ataupun perusahaannya dipaksa menjadi bangkrut. Dan ini adalah menekan seluruh 1,5 miliar yang tidak memberinya pilihan lain guys, kata O'Leary ya. Jadi pada 6 November, Binance mengungkapkan akan mencairkan kepemilikan FTT-nya, dan mantan CEO Alameda, Caroline Ellison, menawarkan untuk membeli setiap token FTT seharga 22 dolar per token. Namun kejadian tersebut berujung pada kehancuran kekaisaran kripto SBF ini. O'Leary menyarankan pengembalian kembali ya di 2,1 miliar dolar dari Binance, dan Kevin O'Leary itu juga menyarankan bahwa 2,1 miliar dolar yang dibayarkan FTX kepada Binance untuk membeli sahamnya bisa menjadi objek pengembalian kembali. Dia mengatakan jika dia di komite kredit, mungkin dia akan menantikan pengembalian kembali atau buyback ya, sebesar 2,1 miliar dolar karena setiap pemegang saham harus memiliki jawaban guys. Sementara itu, dia mencatat bahwa pembayaran tersebut mungkin tidak termasuk dalam pengembalian kembali dengan gaya Madoff atau Madoff style clawback, dan CEO Binance diduga mengabaikan kekhawatiran tentang potensi pengambilan kembali dari proses pilot FTX kemarin guys. Namun CZ hanya memberikan jawaban yang menghindar ya, dengan mengatakan kami secara finansial baik-baik saja. Jawabannya itu menimbulkan banyak feud di kalangan masyarakat kripto di Twitter, dengan salah satu anggotanya mengajukan pertanyaan iya atau tidak ya tentang solvabilitas perusahaannya itu. Binance telah memproses miliaran dolar penarikan ya dalam seminggu terakhir karena masyarakat semakin khawatir tentang solvabilitas beberapa bursa terpusat guys. Tapi sepertinya masih bertahan ya. Oke, jadi itu selingan ya perseteruan antara Kevin O'Leary dengan Changpeng Zhou. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya dari newsbitcoin.com guys. Dimana di sini diinformasikan para whales ataupun para paus ini ya, sekarang itu malah mengumpulkan sekitar 726 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Dan di sini laporan itu menunjukkan Bitcoin dan pasar kripto belakangan ini sedang mengalami harga kripto kebanyakan berwarna merah ya guys, dengan sedikit harapan untuk uptrend, setidaknya berdasarkan chart ya. Dan beberapa minggu terakhir telah mengalami kekhawatiran dan keraguan tentang kelas aset ini. Namun, meskipun tren terbaru di pasar, aset kripto utama yaitu Bitcoin sedang mencatat peningkatan dalam transaksi paus atau transaksi para whales ini ya. Dan orang-orang besar telah mengumpulkan lebih banyak Bitcoin dalam 2 minggu terakhir ini yang bernilai ratusan juta dolar guys. Bitcoin mendapatkan akumulasi paus besar. Jadi menurut data dari Santiment, sebuah perusahaan analis kripto ya, yang dimana paus telah mengumpulkan lebih banyak token Bitcoin dalam 9 hari terakhir ini. Perusahaan itu mencatat bahwa nilai kripto tersebut senilai lebih dari 726 juta dolar dengan nilai tukar pasar saat ini. Santiment juga melaporkan ya bahwa alamat Bitcoin yang memegang 100 sampai 10.000 Bitcoin masih terus membeli guys, lebih banyak lagi. Selain itu, perusahaan tersebut menyebut bahwa alamat-alamat tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat selama 3 minggu ini. Perusahaan analisis tersebut menyebut bahwa sekitar 159 alamat baru telah memegang antara 100 hingga 10.000 Bitcoin guys selama 3 minggu terakhir. Dan menurut data, ini adalah pertumbuhan tercepat ya yang pernah dialami oleh alamat-alamat seperti itu dalam 10 bulan terakhir.
Perubahan pada alamat-alamat tersebut mungkin terkait dengan feud ya, berupa ketakutan, ketidakpastian, dan juga keraguan yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan dengan harga $16.745 dan kapitalisasi pasarnya adalah sekitar 326,65 miliar dolar dan dominasinya atas altcoin adalah 39,64% guys. Perusahaan analisis tersebut mencatat ya bahwa stablecoin juga menarik perhatian para whales ini guys. Dan sebagai hasilnya mereka itu sedang membeli stablecoin teratas guys, yang termasuk diantaranya ada USDT, DAI, dan juga BUSD guys. Dan sentimen juga menyebut ya bahwa alamat para paus ini yang memilih Tether dan juga Binance USD memiliki koin senilai antara 100.000 US dollar hingga 10 juta dolar guys. Banyak banget ya. Dan pada rekaman yang terpisah ya, alamat teratas Tether telah mengumpulkan nilai kolektif sebanyak 817,5 juta koin USDT dan transaksi tersebut mewakili lebih dari kenaikan 7% dalam kepemilikan mereka ya sebelum 10 Desember 2022. Dan untuk Binance USD atau BUSD, alamat kunci telah mengumpulkan nilai kolektif sebanyak 104,9 juta dolar untuk koin tersebut guys. Dan ini adalah kekuatan beli yang signifikan ya dalam 3 hari terakhir. Selain itu, ini mewakili kenaikan 9% dalam kepemilikan mereka sebelum 10 Desember 2022 guys. Jadi semakin banyak ya para whale ini untuk akumulasi di saat market lagi bearish seperti ini guys. Karena ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi kedua kalinya. Kemudian untuk informasi terakhir ya, datang dari bitcoinmagazine.com guys, di mana di sini Nigeria sepertinya akan segera melegalkan guys untuk penggunaan Bitcoin. Nah, ini menarik ya. Dan jika ini lulus ya atau dirilis, maka nanti penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency di negara Afrika tersebut itu akan diatur guys. Jadi sebuah koran lokal di Nigeria melaporkan bahwa Babangida Ibrahim, Ketua Komite Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pasar Modal dan Lembaga di Nigeria, ini menyatakan bahwa negara tersebut akan segera mengesahkan undang-undang yang menjadikan penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency itu legal. Rancangan undang-undang tersebut akan mengubah undang-undang investasi dan sekuritas di tahun 2007 ya, dan akan mengakui Bitcoin sebagai modal legal untuk investasi guys. Pada Februari 2021, Nigeria secara efektif ya melarang penggunaan Bitcoin dengan surat yang melarang bisnis keuangan terregulasi untuk berhubungan dengan cryptocurrency. Pada tahun yang sama juga, Bitcoin Magazine melaporkan Nigeria melonjak ya menjadi volume terbesar dalam perdagangan peer-to-peer Bitcoin di dunia. Dan laporan Chain Analyst menunjukkan bahwa Nigeria telah sangat mempercepat adopsi Bitcoin-nya guys. Dan laporan koran tersebut menggambarkan bagaimana Ibrahim itu menunjukkan bahwa Nigeria itu tertinggal ya dalam hal regulasi industri, dengan mengatakan seperti yang saya katakan sebelumnya ya selama pembacaan kedua, kita membutuhkan pasar modal yang efisien dan segar di Nigeria. Dan untuk itu kita harus up to date dengan praktik global, kata Ibrahim. Jika regulasi diusulkan benar-benar menangani penggunaan Bitcoin yang sedang tumbuh ya di dalam negara tersebut, maka itu bisa menjadi katalisator utama guys untuk negara yang paling padat penduduknya di benua Afrika ini. Dan Bitcoin telah memiliki kehadiran yang besar ya di negara tersebut meskipun larangan saat ini, dan termasuk pembangunan sebuah desa Bitcoin guys. Nah, ini keren kan? Di mana Nigerian Bitcoiners ikut serta dalam berbagai pengembangan kerja sosial dari perusahaan Bitcoin dan pertambangan menjadi industri yang aktif di sana. Keren ya, Nigeria ini sepertinya akan segera menyusul negara El Salvador guys, dan sebelumnya juga ada Brazil. Nah, ini menarik ya, semakin banyak negara-negara yang akan melegalkan Bitcoin khususnya ya, dan secara umum cryptocurrency untuk digunakan sebagai alat pembayaran resmi di negaranya. Ini keren banget ya. Dan pertanyaannya, kapan di negara kita guys? Kita diskusi di kolom komentar ya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.